Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini bisa kembali lagi sharing di Edwah Talk episode ke-28 ya. Dan tak lupa juga selawat serta salam kita curah limpahkan kepada teladan kita yang Habibana ya Nabi Muhammad SAW. Pada keluarganya yang beriman, sahabatnya, kita juga berdoa semoga kelak dapat berkumpul di surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini kita spesial live di TikTok dan alhamdulillah nih di TikTok ada yang nonton sampai 6, 7, 8 ya. Ternyata memang lebih ini ya, lebih bagus engagementnya. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah setiap hari. Streaming di TikToknya Pustaka Edwa, kita juga eh, mengupload record dari sharing kita setiap pagi di YouTube-nya Edwa TV. Dan buat teman-teman jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share. Boleh di komen juga di setiap videonya ya. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang literasi. Ya. Bagaimana literasi mampu menjadi alat kita untuk mengenali jati diri. Mengenali jati diri melalui literasi. Ada sebuah statement, membacalah agar dirimu mulia. Ya. Maka ini seringkali disebutkan oleh guru saya juga bahwasanya level pengetahuan kita itu akan mengantarkan kita kepada circle yang selevel dengan kita. Level pengetahuan kita akan menunjukkan di mana level kita juga. Maka kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman adalah seorang dengan level anggaplah 90 gitu ya, maka teman-teman terdekat teman-teman dia circle teman-teman pun adalah orang-orang yang kurang lebih satu level dengan teman-teman dari segi pengetahuan, segi literasi dan seterusnya. Makanya membaca itu akan memuliakan dirimu tergantung level membaca kalian gitu. Makanya dengan literasi kita mampu mengenal jati diri dan dengan literasi juga kita mampu menaikkan level jati diri kita. Maka ada sebuah statement mengatakan kita perlu bersabar dan menjadikan diri menjadikan bagian dari mereka yang menggerakkan perubahan. Because progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Artinya bahwasanya hal yang paling penting dalam sebuah perubahan adalah mindset. Mindset sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran juga surat Al-Wadud bahwasanya kalau ingin merubah sebuah kaum, maka rubahlah diri kamu sendiri. Dan yang paling terkecil dari diri sendiri yang perlu dirubah adalah yang pertama mindset. Gitu ya. Because progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Dari mindset akan merubah eh, dari mindset akan merubah karakter, karakter akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah kenyataan, gitu ya. Maka dari itu penting banget dari mindset. Dan tentu dalam proses ini itu harus bersabar. Termasuk teman-teman berkaitan dengan membaca. Membaca itu Indonesia dikatakan sebagai negara yang sangat rendah kualitas literasinya. Dan ini tentu sangat besar PR-nya buat kita semua. Bagaimana merubah agar literasi ini semakin meningkat kualitasnya di Indonesia. Dan tentu untuk merubah itu perlu merubah mindset terlebih dahulu, bahkan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Gitu ya. Dari diri kita, kemudian kita akan menularkan semangat ini kepada sekitar kita, sampai dengan perubahan akan tercipta. Progress possible. Gitu ya. Dan perubahan tercipta dan akan terus berprogres setiap harinya. Gitu. Maka kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang lebih baik dari hari kemarin, mereka adalah orang-orang yang lebih buruk dari hari kemarin, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Maka let's change our mind first. Dan ternyata literasi rendah itu bukan hanya ditunjukkan orang yang jarang baca buku, tapi ternyata di antara atau di sekitar kita tuh masih banyak tuh ternyata orang yang nggak bisa baca sama sekali. Bahkan orang yang mungkin di pedesaan atau orang-orang yang seperti di contoh di slide ini ada seorang pembantu rumah tangga ya, asisten rumah tangga bernama Sulihah, usia 48 tahun dan
tidak bisa baca, tidak bisa baca. Artinya eh, tidak bisa baca ini masih ada hari ini gitu. Dulu orang-orang yang nggak bisa baca itu mungkin bisa dikatakan kayak seperti hal yang biasa gitu. Bahkan kebanyakan orang belum bisa baca. Tapi semakin kesini tentu semakin meningkat kualitas literasi, tapi ternyata masih ada toh orang-orang yang belum bisa baca. Kalau kita pelajari contohnya sirah Nabi gitu. Dulu bahkan Nabi Muhammad SAW pun adalah orang yang umi, dikatakan tidak bisa baca tulis. Artinya mungkin dari segi literasi bacaan, memang standar waktu itu kebanyakan orang belum bisa baca tulis. Jadi umi itu merupakan hal yang biasa ketika zamannya waktu itu. Hanya sekian orang saja, sebagian orang saja yang bisa baca tulis. Bahkan orang yang bisa baca tulis itu identik dengan kemampuan bersyairnya gitu ketika zamannya. Tapi tentu bukan berarti orang yang waktu itu literasinya rendah dari segi baca tulis rendah, dan mereka memiliki kemampuan hebat di bidang lain gitu. Nah, tapi zaman sekarang literasi ini merupakan kebutuhan berbeda ketika zaman waktu itu. Kebutuhan ketika orang tidak memiliki kemampuan baca tulis yang baik gitu ya, itu akan mempengaruhi kualitas dia dalam survive di era hari ini ya, yang identik dengan revolusi industri 4.0, yang identik dengan SDGs, Sustainable Development Goals gitu ya. Maka literasi ini sangat penting gitu ya. Termasuk ketika teman-teman adalah seorang muslim, eh, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah apa? Iqra, bacalah, bacalah. Bacalah ini tuh bukan hanya baca tulisan, tapi membaca banyak hal. Dan tentu di zaman sekarang semakin ke sini, baca segala hal itu semakin terhampar luas, termasuk melalui media-media tulisan. Dengan adanya media sosial, media tulisan gitu ya, media massa maksudnya. Kemudian juga berbagai hal yang terpampang di sekitar kita, di jalanan, di sekolah-sekolah, di berbagai lembaga literasi itu menjadi hal yang paling penting gitu ya. Makin banyak kita membaca, maka insya Allah akan semakin meningkatkan kemuliaan kita. Kalau kita lihat akan meningkatkan standar kualitas kita. Teman-teman semua, dari 2017 lalu, ini beberapa tahun lalu ya, saya cari, buta huruf di Indonesia itu sangat tinggi angkanya. Kata Mendikbud, 8 September 2017, ada 2,07% orang masih buta huruf di Indonesia. Atau setara dengan 3,4 juta orang. Lalu kemudian di tahun yang sama, BPS, Badan Pusat Statistik, mendata orang-orang yang buta huruf di Indonesia. Bahkan mencapai angka yang lebih tinggi, yaitu 4,5%. Atau setara dengan 11,5 juta orang tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca buta huruf gitu ya. Kalau baca Quran itu lebih tinggi lagi angkanya gitu ya. Baca tulisan Latin biasa pun udah sampai 11,5 juta orang, apalagi baca Quran gitu ya. Apalagi baca atau apalagi literasi dalam bahasa Inggris gitu ya, dan seterusnya. Tentu itu level yang lebih tinggi, akan semakin banyak lagi orang yang buta gitu ya, buta huruf gitu. Maka ini merupakan PR kita semua ya, dan merubah hal ini tuh mulanya dari kita sendiri. Dari tingkat literasi teman-teman semua, Indonesia itu berada di posisi ke-60, di bawah Thailand ke-59, dan di atas Botswana ke-61. Tentu ini merupakan bukan hal yang perlu dibanggakan gitu ya. Karena literasi ini sangat penting, harusnya kita tuh menduduki level yang lebih tinggi. Ditambah rakyat Indonesia yang sangat banyak, seharusnya bisa mendorong hal ini gitu ya. Menurut dosen UI Lucia Ratih Kusuma Dewi tentang literasi, dalam hal ini literasi sebaiknya dibangun atas dasar apa yang dikatakan Paulo Freire sebagai conscientiation, yaitu conscientiation yaitu proses belajar yang bertujuan melahirkan kesadaran kritis. Nah, ini perlu di bold, di highlight, proses belajar kesadaran kritis individual atau kelompok yang bersifat otonom, memanusiakan dan memerdekakan. Artinya, literasi menyangkut pula sebuah proses penanaman metode berpikir
yang dapat bermanfaat bagi pembangunan manusia. Nah, di highlight ya, merupakan proses belajar, kesadaran kritis, dan berpikir yang dapat bermanfaat bagi pembangunan manusia. Itu literasi. Maka tentu ini harus dipahami dan diimplementasikan oleh kita yang ingin memperbaiki kualitas literasi kita. Ya. Tujuannya apa? Bermanfaat bagi pembangunan manusia. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kalau baca tidak ada efeknya gitu ya, hanya sampai kesadaran kritis saja gitu ya. Tapi tidak sampai kemudian memberikan manfaat dan bagi pembangunan manusia, maka itu literasi yang tidak membuat sebuah progres perubahan gitu ya. Maka ini pun selaras dengan apa, dengan fungsi mahasiswa. Ini kalau teman-teman adalah seorang mahasiswa, teman-teman tentu memilih apa, memahami fungsi mahasiswa adalah sebagai insan akademis. Apa itu insan akademis? Yaitu mereka yang mengkritisi permasalahan sekitar dan memberikan solusi tepat guna. Nah, kan kurang lebih sama ya. Mengkritisi, memberikan solusi, gitu ya. Membaca, mengkritisi, ya, kemudian bermanfaat, memberikan perubahan. Itu adalah literasi. Maka ada sebuah statement yang menarik bahwasanya sebaik-baiknya teman saat duduk adalah buku. Nah, ini ya. Maka produktivitas kita akan meningkat bahkan ketika kita bersantai-santai saja, duduk-duduk saja, yaitu dengan membaca. Jadikanlah buku sebagai teman yang sangat baik, sahabat kita di setiap momen kita, khususnya ketika kita santai, ketika kita apa ya, duduk tanpa bekerja apapun, maka buku itu menjadi teman baik kita. Mengapa membaca, teman-teman semua? Membaca ini mungkin ada yang alasannya karena pencitraan gitu ya, pencitraan. Banyak teman-teman kita di Instagram, di sosial media gitu ya, yang mereka itu seolah-olah gemar membaca gitu ya, padahal hanya pencitraan. Nggak apa-apa, motivasi awal ingin dikatakan sebagai seorang bookstagram gitu ya, dan lain-lain, nggak apa-apa, tapi tentu ini harus diperbaiki agar semangatnya lebih lebih apa ya, tertanam untuk kemudian memberikan perubahan di masyarakat. Atau ada yang ingin hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu. Nah, dia ingin tahu sebuah hal, membaca buku yang berkaitan dengan itu, kemudian kalau hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu, mungkin dia hanya langsung loncat ke bagian tertentu agar terpuaskan rasa ingin tahunya gitu. Kemudian hanya untuk mengisi waktu luang gitu, it's okay. Atau mengikuti tren, it's okay. Tapi why ini sangat penting. Kalau tadi ternyata why-nya hanya sebatas itu, kemudian tidak tercapai dengan baik, maka dia akan kembali meninggalkan hobi membaca bukunya karena tujuannya belum baik, belum sempurna. Maka why ini harus kemudian diperbaiki. Kata Simon Sinek, starting with why, ini sangat penting untuk apa ya, membuat kita itu semakin berintegritas, komitmen dengan apa yang kita lakukan. Why-nya harus benar-benar baik ya, harus benar-benar tajam gitu ya. Apa saja? Pertama, memanfaatkan waktu. Kemudian agar kemudian kita memahami gejala sosial, menghasilkan tulisan yang menggugah. Ya ini, orang yang membaca biasanya dia akan tergugah untuk menulis gitu ya. Ataupun orang yang menulis meniscayakan dia untuk membaca. Makanya literasi ini bukan hanya membaca tapi juga menulis ya, saling saling mendukung gitu. Kemudian juga why yang keempat, yakni belajar dan menambah wawasan. Dan yang kelima, untuk berbagi dan mencerdaskan. Maka pertanyaan yang perlu dilontarkan adalah berapa buku yang sudah dibaca selama tahun ini atau mungkin tahun lalu 2022. Jangan-jangan kita tidak membaca buku sama sekali gitu ya. Jangan-jangan hanya satu buku yang itu pun karena apa ya? Karena terpaksa gitu ya. Maka ayo kita sama-sama perbaiki. Gak apa-apa walaupun sehari cuma satu halaman, sehari cuma satu subbab gitu ya. Sedikit demi sedikit kita coba jadikan membaca buku ini salah satu hobi kita. Saya pun masih masih mungkin jauh kalau dikatakan hobi membaca, tapi saya ingin ini menjadi aktivitas sehari-hari saya, walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya baca artikel, walaupun hanya membaca berita gitu ya, ini merupakan kemampuan literasi yang harus terus dipupuk dan ditingkatkan.
Nobody is able to busy if they will interested, they will make time. Gak ada yang merasa dirinya itu terlalu sibuk kalau mereka tertarik, kalau mereka memprioritaskan, menyiapkan waktunya, mengondisikan waktunya. Gitu ya. Saya terlalu sibuk Kang buat baca buku gitu ya. Enggak. Kalau teman-teman merasa buku itu penting, maka kamu akan menyiapkan, mengondisikan waktunya. Lalu, mengapa semakin banyak membaca justru semakin lupa ya? Karena faktanya kita tuh kemampuan otak kita terbatas, gitu ya. Tapi bukan berarti tapi dengan kita semakin membaca banyak buku, banyak yang kita lupa, tapi banyak juga yang kita serap. Ibaratnya teman-teman, eh, mobil Avanza gitu ya, ini merek. Mobil di jalan tol itu kebanyakan mungkin mobil sedan, sebutlah satu merek mobil Avanza, gitu ya. Maka kemungkinan besar yang celaka itu yang paling banyak adalah mobil Avanza. Kenapa? Karena memang yang paling banyak mobil yang lewat mobil Avanza gitu ya. Tapi kemungkinan besar mobil yang sampai ke tempat tujuan pun adalah mobil Avanza karena yang lebih banyak mobil Avanza gitu. Jadi semakin banyak kita membaca, mungkin banyak yang kita lupa, tapi juga memungkinkan kita untuk semakin banyak hal yang masuk kepada otak kita. If you can explain it to a 6 years old, you don't understand it yourself. Ya, Albert Einstein. Jadi semakin kita juga membaca, walaupun makin banyak lupa, kita juga harus di-upgrade. Ya, mungkin sekarang hanya 10% dari yang kita baca yang kita serap. Besoknya 15%, besoknya 20%, terus kita upgrade sampai dengan kita benar-benar paham. Kalau kata Albert Einstein, kalau kamu gak bisa menjelaskan kepada anak usia 6 tahun, maka kamu itu belum paham, ya, belum memahaminya, gitu. Jadi kamu belum memahaminya. Maka it's okay baru 10%, it's okay baru 5% sampai dengan nanti 50% bahkan 100% kita memahaminya. Itu bagus. Itu saja mungkin ya pembahasan kita terkait membaca. Mudah-mudahan literasi ini menjadi hal yang kita tanamkan ke apa ya, bahwasanya ini penting banget gitu ya. Ikro, ikro, dan ikro. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan membaca dan menulis sebagai hobi kita dan menjadikan itu sebagai alat kita untuk menaikkan level diri kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, membaca, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Anantatur. Sekian.